salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu satu dengan yang lain, jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang menyaksikan siaran ini, walaupun hanya melalui media sosial, tetapi kita percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kehidupan kita. Tidak ada hal yang bisa kita buat untuk membalas segala kasih kebaikan Tuhan selain ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena banyak yang Dia buat dalam hidup kita, tak satu pun tidak akan pernah kita sanggup untuk membalasnya. Makasih Tuhan. Banyak yang
kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu malam hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu begitu nyata dalam kehidupan. Kami ada, kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, itu karena Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami buat untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena begitu banyak hal yang Kau sudah buat dan kerjakan bagi kami. Itulah sebabnya malam hari ini kami mau bersyukur. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun kami hanya bisa berjumpa melalui media sosial, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dimanapun, setiap umat-Mu, setiap jemaat yang menyaksikan siaran ini. Itulah sebabnya berkati kami semua pelayan-pelayan-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun yang ada menyaksikan acara siaran ini. Dan kami buka, kami tabiskan ibadah di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sudah mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malam hari ini, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, doa saya dari tempat ini biar Anda diberkati. Roh Kudus yang sama dicurahkan kepada 12 murid, kepada murid-murid yang ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, itu juga akan kita rasakan malam hari ini. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Roh Kudus
melewati setiap badai, melewati lembah kekelaman. Itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oh
Benar ya Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami. Kami sangat percaya kami tidak sendiri Bapa. Kami punya Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan kami punya Roh Kudus yang akan melindungi kami, memelihara kami, melingkupi kehidupan kami. Sehingga kami meraih hal-hal yang indah bersama dengan Engkau. Berikan kami pengharapan ya Tuhan, pengharapan yang sungguh kepadamu ya Bapa, sehingga ya Bapa kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya setiap puji-pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, menyenangkan akan Engkau dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami rindukan ya Tuhan, kami memohon ya Bapa, agar firman-Mu itu yang akan menguatkan kehidupan kami, memberikan jalan keluar bagi kami yang mungkin berada di dalam masalah, mungkin berada di dalam tekanan-tekanan hidup. Tapi kami yakin dan percaya, ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, berikan kami telinga seorang murid dan Tuhan hamba untuk mau mendengarkan, bukan hanya menjadi pendengar biasa, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap Tuhan dengarkan firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah sangat mengasihi kita sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Bukan hanya memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, dengan kasihnya Dia telah memberikan rohnya juga bagi kita, memenuhi kehidupan kita. Sehingga mari kita terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat malam hari ini, saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Tetapi saya akan membaca saja pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25, dan kita lompat di ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29. Jikalau Bapak Ibu sudah mendapatkan firman Tuhan ini, Roma 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 30, tapi saya akan membaca ayatnya yang ke-18 sampai 25 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-28 sampai 29. Kita simak bersama-sama dan mari kita bersama-sama membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimemerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi
jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita telah simak dan kita telah baca bersama-sama, dan yang menjadi tema yang saya angkat pada saat malam hari ini, menjadi satu perenungan kita pada saat malam hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, pengharapan anak-anak Allah. Nah, menjadi pertanyaan saya bagi saudara, Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada saat malam hari ini, saudara masih punya pengharapankah? Ataukah saudara mungkin saat ini saudara merasa pengharapan saudara sudah sirna, pengharapan saudara sudah hilang karena ditelannya dengan adanya kenyataan-kenyataan hidup di dunia yang semakin sukar dan sulit ini, dengan adanya hal yang terjadi saat sekarang ini, yaitu virus COVID-19 yang merajalela, yang kita tidak tahu kapan berhentinya virus ini. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan. Pengharapan itu harus kita teguhkan masing-masing untuk terus berharap, karena kita tahu pengharapan kita jelas pada ayatnya yang ke-28 dan 29. Dia akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan sama seperti saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang tua yang memiliki anaknya. Pasti orang tua yang memiliki anaknya mempunyai pengharapan buat anaknya. Dia berusaha, bekerja sekeras-kerasnya, berjerih lelah sekeras-kerasnya, membiayai hidup anak-anaknya, membiayai hidup sekolah daripada anak-anaknya, karena orang tua memiliki pengharapan buat anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi kadangkala Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, kita memiliki sangat berharap kepada anak-anak kita punya masa depan yang indah, tapi kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala kita memiliki jalan buntu melihat hal-hal terhadap anak kita. Oh, kita punya program, anak kita maunya begini, maunya begitu, yang indah-indah, tapi kadangkala tidak seperti yang kita harapkan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing? Pada saat kita memiliki jalan buntu, pada saat kita sudah tidak punya jalan keluar lagi secara manusia, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita perbuat, khususnya kita anak-anak Tuhan? Apakah kita anak-anak Tuhan yang kita juga akan memiliki jalan buntu? Ataukah kita punya pengharapan kita kepada Tuhan, yang mungkin kadangkala di depan mata kita seperti rasa-rasanya tidak seperti yang kita harapkan? Tapi mari bersama-sama kita mau tetap teguh berharap kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan rancangan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang menjadi hal yang harus kita pikirkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita pada saat malam hari ini, bagaimanakah pengharapan orang percaya?
bagaimanakah pengharapan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Ada dua hal yang ingin saya tekankan pada saat malam hari ini. Hal yang pertama, pada ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18 dari Roma pasalnya yang ke-8 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hal yang pertama, bagaimanakah pengharapan anak-anak Allah, pengharapan orang-orang percaya, yaitu pengharapan orang-orang percaya pada ayatnya yang ke-21, yaitu pengharapan orang percaya pasti adanya, karena Tuhan sudah menyiapkan janji-janji Allah dalam hidup kita. Pengharapan kita itu sudah pasti, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau bagaimana cara supaya kita dapat meraih janji-janji Allah? Bagaimana caranya supaya pengharapan kita itu pasti adanya? Yaitu satu, harus melalui proses penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Harus melalui prosesnya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjalani proses-proses yang Allah sudah izinkan, berikan dalam hidup kita. Proses itu tidak seperti instan, saudara. Langsung kita mau langsung ada, tidak. Tapi proses itu adalah bagaimana kita melalui hal-hal yang Tuhan berikan tahap demi tahap. Supaya apa? Di dalam ayatnya yang ke-18, supaya Dia memberikan kemuliaan, penderitaan, proses yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pasti harus kita taruh di hati kita, bahwa kita sebagai orang percaya punya pengharapan yang pasti. Hal yang kedua, yang terakhir yang saya ingin tekankan bagi kita, yaitu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan yang akan membuahkan hasil yang baik. Pengharapan yang membuahkan hasil yang baik. Kita akan meraih hasil yang baik karena kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini ada di dalam pengawasannya Tuhan. Hidup kita ini ada dalam pengawasan Tuhan. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kita, anak-anak Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kita. Dia selalu akan melihat kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita yakin sebagaimana seorang bapa yang punya anak, saudara, bagaimana bapa yang mengasihi anaknya, begitupun juga Tuhan kepada kita. Dia adalah bapa yang sangat penuh dengan kasih, memberikan nyawanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin Dia akan memberikan hasil-hasil yang baik dalam hidup kita. Tetaplah percaya bahwa kita berada dalam pengawasan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus beriman kepada Tuhan, bahwa kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya pengharapan yang akan membuahkan hasil yang baik dalam hidup kita. Walaupun di depan mata kita rasa-rasanya tidak baik, rasa-rasanya sukar, rasa-rasanya sulit, rasa-rasanya tidak mampu, tetapi mari kita tetap percaya bahwa di depan sana ada Tuhan siapkan yang terbaik dalam hidup kita. Asalkan kita mau tetap berada dalam koridornya Tuhan, kita mau tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan pada saat malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Singkat saja, tetapi mari kita renungkan bersama-sama bahwa kita sebagai anak-anak Allah mempunyai pengharapan, dan mari kita tetap berharap walau apapun yang rasa-rasanya mustahil bagi kita manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil.
kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan kita. Kita akan menaikkan pujian, Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya Tuhan yang kita andalkan, satu-satunya Tuhan yang kita harapkan adalah Yesus itu sendiri. satu-satunya yang kami percaya di dalam kehidupan kami ini. Ada begitu banyak hal di luar sana, ada begitu banyak orang di luar sana yang bisa saja menjanjikan kepada kami, tapi hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup memberi kami kedamaian. Orang lain di luar sana banyak mengecewakan kami, tapi hanya Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Itulah sebabnya kami mau menaruh pengharapan kami terus hanya kepadamu. Kami mau terus menaruh hidup kami hanya padamu Tuhan.
sebabnya biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami. Pakai terus kehidupan kami, bekerjalah terus dalam kehidupan kami, karena kami mengandalkan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami malam hari ini, mengajar kami untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan sulit ini. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang tetap bersama dengan kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, jemaat-Mu yang sudah dengar firman-Mu. Kami percaya mereka semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini ketika menyatu dengan tubuh kami, itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sumber kekuatan kesehatan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya layakkan kami, kuduskan kami sebelum tubuh dan darah-Mu ini menyatu dengan tubuh jasmani kami. Kami siap untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan tubuh jiwa roh kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya pada saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita yakin mujizat kuasa-Nya dan Dia akan menyertai kita selalu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Siapkan yang adalah kita yakin yang adalah tubuh Tuhan, dan di tangan kiri kita adalah anggur yang adalah darah Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan, dan mari kita angkat tangan kanan kita. Saya akan membacakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Glory, haleluya. Kita pindahkan anggur yang adalah darah Yesus di tangan kanan kita. Kita angkat Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum darah-Mu ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berterima kasih buat persekutuan kita. Kita masih bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Semua ini karena kasih anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami.
yakin dan percaya kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Masih boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah yang daripadamu. Kami masih boleh dilayakkan kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh menguatkan iman kami, menambahi keiman kami kepadamu untuk terus berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Dan kami telah juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan percaya mujizat kuasa akan menyertai selalu seluruh kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini, yang beribadah bersama-sama dengan kami. Walaupun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tetapi melalui doa kami mampu menjangkau kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pertolongan, pemeliharaan, perlindungan Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jikalau ada dari mereka yang berada dalam tekanan hidup, berada dalam masalah hidup ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kelepasan, memberikan kekuatan, menambahi iman mereka untuk percaya Tuhan bahwa mujizat pasti akan dinyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Memberkati segala usaha mata pencaharian mereka, walaupun di tengah-tengah masa sukar dan sulit ini, khususnya kami menghadapi virus COVID-19 yang merajalela. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Umat-Mu akan terpelihara dan makin diberkati untuk kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bangsa kami ini akan diberkati Tuhan. Dan kami berdoa buat para pemerintah kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Sehingga melalui hikmat yang Engkau beri, mereka mampu memberikan jalan keluar ya Bapa. Sehingga kami tidak lama berada dalam masalah ini. Kami boleh keluar untuk menyatakan bahwa Engkau lebih dahsyat lagi. Terima kasih memberkati daerah kami Toraja Utara ini dan seluruh Tuhan pimpinan yang ada, pemerintah yang ada di daerah kami ini. Keberkatan adanya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan, penyertaan Allah Roh Kudus kiranya terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dalam kemuliaan-Nya yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.